Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Andika Pradana dari kelompok 8 ingin mempresentasikan BPMN dari BRT Trans Jateng. Oke. Sebenarnya kelompok 8 punya 3 anggota ya. Entah kenapa yang dua keluar gitu. Melepaskan mata kuliah arsitektur enterprise gitu. Jadi saya mohon maaf dalam keterbatasan saya dalam menjelaskan dan memberikan data karena ya itu anggota dari kelompok 8 cuma saya sendiri gitu. Oke, kita kita mulai saja. Nah, di pelayanan operasional BRT Trans Jateng itu terdapat beberapa proses bisnis seperti administration, manufacturing, operasional dan lain-lain. Karena saya sendiri gitu ya, saya juga mempunyai keterbatasan. Kalau saya mengambil semuanya, jadi saya mengambil di aspek proses bisnis itu administration. Kenapa administration? Karena di administration seenggaknya itu sudah mencakup seluruh proses bisnis yang penting dalam operasional BRT Trans Jateng itu sendiri. Nah, proses bisnis administration itu tentang apa? Itu tentang perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian di setiap aspek perusahaan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pelayanan operasional BRT Trans Jateng itu sendiri. Begitu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan BPMN dari administration itu sendiri. Nah, di BRT Trans Jateng terdapat 2% ya. Yang pertama ada penumpang dan yang kedua adalah petugas dari Trans Jateng. Jadi petugas Trans Jateng ini juga dibagi menjadi 3, ada supirnya, ada petugas loket, dan yang terakhir adalah admin di bus Trans Jateng itu sendiri. Nah, pada awal dari BPMN ini adalah pencetakan tiket oleh admin BRT. Pencetakan tiket ini dilakukan 1 kali dalam 1 minggu. Nah, setelah pencetakan tiket itu sudah selesai, baru lanjut ke tahap berikutnya yaitu penjadwalan bus Trans Jateng. Nah, penjadwalan bus Trans Jateng ini dimulai pada pukul 5 pagi atau habis sholat subuh gitu oleh admin BRT. Nah, pengecekan bus Trans Jateng ini seperti pengecekan bahan bakar, keamanan bus, dan lain-lain. Nah, selain dari itu juga pengecekan seperti pengecekan apakah semua bus sudah terparkir semua atau tidak gitu ya, untuk menghindari dari hilangnya resiko dari bus itu sendiri. Nah, setelah semua pengecekan sudah dilakukan, setelah itu bus akan berangkat untuk melakukan proses operasionalnya. Kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu pembelian tiket. Di pembelian tiket ini terdapat decision antara yes dan no. Jika yes, maka tahap berikutnya adalah pengisian formulir. Nah, pada pembelian tiket ini adalah Rp4.000 untuk orang-orang biasa dan Rp2.000 untuk pelajar, guru, dan lain-lain gitu. Selanjutnya adalah pengisian formulir untuk penumpang, yaitu dilakukan oleh petugas loket. Dari data penumpang disimpan dan data tersebut untuk laporan bulanan. Setelah tiket bus sudah diserahkan kepada penumpang, tinggal penumpang menunggu bus yang biasanya kurang lebih 10-17 menitan. Setelah itu, tahap berikutnya adalah menaiki bus Trans Jateng yang dilakukan oleh penumpang itu sendiri. Setelah bus tiba, dan penumpang bisa menaiki bus itu sendiri dengan syarat menyerahkan tiket bus BRT tersebut kepada petugas BRT untuk dikasih tanda pada tiket seperti dirobek atau memberi tandanya dengan spidol agar tidak bisa digunakan lagi oleh penumpang itu. Jadi tiketnya itu cuma bisa digunakan 1 kali gitu ya. Jadi untuk menghindari dari resiko pencurangan tiket itu sendiri, dilakukan penandaan dengan cara merobekkan dan spidol gitu. Selanjutnya pengantaran penumpang sesuai dengan halte yang dituju. Ya, ini dilakukan oleh person supir bus Trans Jateng itu sendiri. Nah, pengantaran penumpang ini dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sudah disepakati untuk menjamin
kenyamanan dan keamanan dari penumpang, supir bus, dan masyarakat di sekitar. Dan yang terakhir adalah penjadwalan bus Trans Jateng di jam 7 malam. Setelah jam operasional habis, yakni jam 7 malam, bus Trans Jateng pulang di terminal BRT dan dilakukan pengecekan kembali seperti apakah bus sudah terparkir semua atau belum. Jadi seperti itu ya. Jadi hal ini dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang sebagai proses bisnis dari bus Trans Jateng itu sendiri. Begitu. Karena tidak hanya dari kelompok 8 saja yang beranggotakan saya sendiri, tapi juga karena COVID-19 ini yang membuat saya mempunyai keterbatasan dalam mencari data yang valid gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup.